Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Selina, Syarifah, Indah, Najwa, dan Dea akan mempresentasikan mengenai zat toksik karbon monoksida. Sebelum kita memasuki mekanismenya, kita akan mengenali terlebih dahulu apa itu zat toksik karbon monoksida. Karbon monoksida merupakan gas beracun yang terbentuk dari pembakaran tidak sempurna bahan yang mengandung karbon. Karena tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, gas ini sulit terdeteksi dan menjadi salah satu penyebab utama keracunan fatal. Paparan karbon monoksida sering terjadi saat bencana alam yang menyebabkan gangguan listrik, seperti badai atau banjir, sehingga masyarakat menggunakan sumber energi alternatif yang berisiko menghasilkan karbon monoksida. Meskipun penggunaan teknologi pengendali emisi telah menurunkan angka kematian, keracunan karbon monoksida masih sering terjadi, terutama akibat gas buang kendaraan bermotor. Selain menyebabkan kematian, karbon monoksida juga menimbulkan dampak jangka panjang berupa gangguan neurologis. Sekitar setengah dari pasien dengan keracunan akut dapat mengalami gangguan kognitif menetap atau tertunda, sehingga menjadikan keracunan karbon monoksida sebagai masalah kesehatan serius jangka panjang. Selanjutnya penjelasan tentang mekanisme toksisitas. Yang pertama, karbon monoksida berikatan kuat dengan hemoglobin membentuk karbon hemoglobin atau COHB sehingga menurunkan kapasitas pengangkutan oksigen. Yang kedua, CO menyebabkan pergeseran kurva disosiasi aksi hemoglobin ke kiri sehingga pelepasan oksigen ke jaringan terhambat. Yang ketiga, CO juga menghambat respirasi seluler dengan berikatan pada sitokrom oksidase mitokondria dan menurunkan produksi ATP. Yang keempat, hambatan respirasi seluler menimbulkan hipoksia jaringan dan stres oksidatif, terutama pada sistem saraf pusat. Yang kelima, CO berikatan dengan mioglobin jantung sehingga mengganggu fungsi miokard dan menurunkan ekstraksi oksigen. Yang keenam, efek vasodilatasi dan depresi jantung akibat CO menyebabkan hipotensi yang memperberat hipoksia jaringan. Keracunan karbon monoksida pada paparan akut umumnya menimbulkan gejala awal yang tidak spesifik seperti sakit kepala, pusing, dan mual, sehingga sering keliru diagnosis. Sistem syaraf pusat merupakan organ yang paling sensitif dengan manifestasi berupa ataksia, sinkop, kejang, hingga koma pada paparan berat. Selain itu, sistem kardiovaskular dapat terdampak berupa takikardia, nyeri dada, aritmia, dan infak miokard akibat hipoksia jaringan. Perubahan metabolik yang sering ditemukan adalah alkalosis respiratorik pada paparan ringan dan asidosis metabolik dengan peningkatan laktat pada paparan berat. Pada kasus berat atau lanjutan dapat terjadi edema paru, ARDS, serta gangguan neurologis menetap atau tertunda setelah paparan karbon monoksida. LD50 atau lethal dose 50% adalah dosis suatu zat toksik yang dapat menyebabkan kematian pada 50% hewan uji, umumnya tikus, setelah paparan akut. Parameter ini merupakan salah satu ukuran penting dalam toksikologi eksperimental untuk menilai toksisitas akut, khususnya pada zat padat atau cair, dan dinyatakan dalam suatu miligram per kilogram berat badan. Nilai LD50 juga digunakan sebagai dasar klasifikasi tingkat bahaya zat toksik, di mana semakin kecil nilai LD50, maka semakin tinggi tingkat toksisitasnya. Perlu ditekankan bahwa nilai LD50 tidak digunakan sebagai dosis aman pada manusia, melainkan sebagai indikator perbandingan toksisitas antar zat. Pada karbon monoksida atau CO, nilai LD50 dalam suatu miligram per kilogram tidak dapat diterapkan karena CO berbentuk gas dan paparannya terjadi melalui inhalasi. Oleh sebab itu, penilaian toksisitas CO dilakukan berdasarkan konsentrasi udara dalam satuan ppm, kadar karboksi hemoglobin atau COHB, serta nilai LC50 inhalasi berdasarkan referensi Positioning and Drug Overdose oleh Olson tahun 2017. Paparan CO sebesar 25 ppm masih termasuk batas aman kerja. Pada konsentrasi sekitar 1000 ppm dapat terjadi saturasi COHB hingga 50%, sedangkan paparan 1200 ppm sudah dikategorikan sebagai kondisi yang sangat berbahaya atau IDLH. Pada konsentrasi di atas 4000 ppm, karbon monoksida berpotensi menyebabkan kematian dalam waktu kurang dari 1 jam. Pada hewan uji, toksisitas akut CO dilaporkan sebagai LC50, inhalasi sekitar 1800 hingga 3000 ppm. Nilai-nilai ini digunakan untuk membandingkan tingkat bahaya, bukan sebagai dosis aman pada manusia. Selanjutnya terdapat antidot spesifik. Antidot spesifik yang biasa digunakan untuk keracunan karbon monoksida yaitu adalah oksigen 100%. Terdapat dua metode utama dalam penyediaannya.
yaitu ada normobaric oksigen, yaitu pemberian oksigen 100% melalui masker non-vibrator yang pas atau pipa endotrakteal pada tekanan normal. Yang kedua, ada hyperbaric oksigen, yaitu pemberian oksigen 100% di dalam ruangan atau chamber dengan tekanan lebih tinggi dari tekanan atmosfer, yaitu sekitar 2,3 sampai 3 atm. Selanjutnya terdapat mekanisme antidot. Pemberian oksigen dengan konsentrasi tinggi merupakan terapi antidot spesifik utama pada keracunan karbon monoksida karena bekerja melalui mekanisme kompetisi reversibel pada ikatan hemoglobin. Karbon monoksida sendiri memiliki afinitas terhadap hemoglobin sekitar 200-250 kali lebih kuat dibandingkan oksigen, sehingga membentuk karbonasi hemoglobin yang menghambat pengangkutan oksigen ke jaringan. Pemberian oksigen 100% secara normobarik akan meningkatkan tekanan parsial oksigen sehingga mempercepat pelepasan CO dari hemoglobin dan menurunkan waktu paruh COHB dari sekitar 320 menit menjadi kurang lebih sekitar 90 menit. Sedangkan pada kasus keracunan berat, terapi oksigen hiperbarik pada tekanan 2,5 sampai 3 ATA akan memberikan efek yang lebih optimal dengan menurunkan waktu paruh COHB sekitar kurang lebih 23 menit. Selain itu, HBO akan meningkatkan oksigen terlarut dalam plasma untuk memenuhi kebutuhan metabolisme sel secara langsung, serta membantu pelepasan CO dari protein jaringan seperti mioglobin dan sitochrom C oksidase. Mekanisme tambahan HBO akan meliputi efek antiinflamasi dan pencegahan peroksidasi lipid di jaringan otak. Hal ini berperan penting dalam menurunkan risiko terjadinya delayed neurologic sequel setelah keracunan karbon monoksida. Berikut ini tertera beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.